Bocah, cepat ikut aku kembali ke geng elang surgawi untuk menerima hukumanku. Kalau tidak, jika aku menyerang, nasibmu akan sangat menyedihkan. Wu Chen berkata dengan sangat tidak sopan, "Nak, otakmu terlalu lucu, kamu sedang melamun. Apa katamu?" Yuan Hongying sangat marah. Dia, Yuan Hongying, adalah salah satu dari 4 tuan muda kota Qingyang. Yang lain juga memandang Wu Chen dengan tatapan kasihan. Siapakah Yuan Hongying, tuan muda geng elang surgawi? Dia kejam, brutal, dan berdarah. Tidak ada seorang pun yang berani melawannya, jadi konsekuensinya akan sangat serius. Wu Chen menggelengkan kepalanya. Sekarang orang-orang ini telah memastikan bahwa dialah yang membunuh elang serigala emas, bahkan jika mulutnya penuh, dia tidak akan bisa membantahnya. Segera setelah itu, pandangannya beralih ke Liu He dan Wang Dong, dan menjadi dingin sejenak, dan berkata, "Hidupmu, tuan ini menginginkannya." Begitu dia selesai berbicara, Wu Chen menginjak dengan kedua kakinya dan menembak seperti kilat. Kecepatannya secepat kilat, dan dia menyerang ke arah 2 orang itu, menyerang mereka saat dia berbicara. Dia tidak punya permusuhan dengan keduanya, tapi dia ingin menjadi pion bagi Yuan Hongying dan menuduhnya. Membiarkan orang seperti itu hidup-hidup akan menjadi bencana, jadi sebaiknya dia membunuhnya. Wu Chen sangat menakutkan, mereka berdua tahu bahwa binatang iblis yang ganas pun bukanlah tandingannya, bagaimana mungkin mereka bisa melawannya. Namun, meskipun mereka ingin mundur, Wu Chen tidak memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Mengepalkan tinjunya, Wu Chen melepaskan pukulan kuat yang mengarah langsung ke dada mereka. "Ah! Ah!" Liu He dan Wang Dong berteriak pada saat bersamaan, tubuh mereka terbang mundur. Setelah menerima pukulan ganas Wu Chen, tulang dada mereka hancur, dan bahkan organ mereka pun hancur. Sangat kuat, wajah orang lain berubah drastis. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Wu Chen sebenarnya begitu kejam, hingga mampu menghancurkan 2 tahap rotasi spiritual dengan 1 pukulan. "Beraninya kamu!" Yuan Hongying sangat marah, bocah ini terlalu lancang, sampai-sampai membunuh seseorang tepat di depan hidungnya, dia jelas meremehkannya. Dengan raungan, kekuatan yang kuat keluar, dan aura melonjak ke langit. Tidak berhenti di situ, energi spiritual bergetar, dan langsung berubah menjadi sinar energi kekerasan, mengalir langsung menuju Wu Chen. Gaya pembantaian surga, menghadapi serangan telapak tangan Yuan Hongying, Wu Chen tidak berani gegabah, dan menggunakan jurus pamungkasnya. Gaya pembantaian surga adalah teknik ilahi dengan kekuatan tak terbatas. Ketika energi deras itu mengalir keluar, ia membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya dan menyerang dengan kejam ke arah serangan telapak tangan Yuan Hongying. Ledakan, serangan kuat itu bertabrakan dengan keras dengan Qigong, dan Qigong yang tajam menyebar dari tengah, menyapu dan menghancurkan segalanya. Masyarakat sekitar semua mundur, tidak berani mendekat, takut terjebak baku tembak. Apa kekuatan anak ini? Yuan Hongying sangat terkejut di dalam hatinya. Saat ini, dia hanya menggunakan 80% kekuatannya untuk serangan telapak tangan itu, namun meski begitu, itu sudah cukup untuk mengalahkan kultivator manapun yang berada di bawah tahap rotasi roh Empyrean ke-7. Siapakah Wu Chen? Seperti yang diharapkan dari tahap rotasi roh Empyrean ke-7. Dibandingkan dengan sampah-sampah itu, mereka berada pada level yang sangat berbeda. Dibandingkan dengan ahli di tahap rotasi roh Empyrean ke-5 dan ahli dari mereka yang telah dia kalahkan di masa lalu, tahap rotasi roh Empyrean ke-7 dan kekuatan yang mendalam jauh lebih kuat, mereka tidak berada pada level yang sama. Namun, kultivasinya saat ini telah menembus tahap rotasi spiritual tingkat ketiga, dan kekuatannya telah meningkat pesat. "Berat, kamu sudah membuatku marah. Bersiaplah menerima hukumanku." Yuan Hongying sangat marah. Aura di tubuhnya berputar tanpa henti, semburan aura agung dengan cepat keluar. Tingkat budidaya Wu Chen adalah tahap rotasi roh Empyrean ke-7, jadi dia sangat kuat. Namun tingkat kultivasinya saat ini hanya berada pada tahap ketiga tahap rotasi spiritual, jadi perbedaan tingkat kultivasinya terlalu besar. Tapi, dia tidak takut, di matanya, Yuan Hongying hanyalah bocah nakal, dia adalah dewa pil di generasinya. Bagaimana dia bisa takut pada bocah nakal? "Terima pukulanku." Yuan Hongying berteriak keras sambil meninju sekuat tenaga.
Kekuatan tinju yang kuat meledak seperti guntur, berubah menjadi aliran udara berwarna coklat saat mengalir menuju Wu Chen dengan kekuatan besar. Bisa dilihat betapa dahsyatnya kekuatan Yuan Hongying. Bagaimana tahap rotasi roh Empyrean ke-8 dan tahap rotasi roh Empyrean ke-8 tidak dapat memenuhi reputasinya. Menghadapi serangan Yuan Hongying, Wu Chen bahkan tidak takut sedikit pun. Dia bahkan tidak mencoba menghindar, dan langsung meninju. Kekuatan tinju Wu Chen juga sangat ganas, dan kekuatan yang kuat melonjak seperti letusan gunung berapi, berguling ke bawah dan berbenturan langsung dengan kekuatan tinju Yuan Hongying. Bang! Sebuah tinju muncul, dan kekuatan tinju yang ganas tiba-tiba bertabrakan satu sama lain, segera menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Aliran udara yang mengerikan menyapu pusat tabrakan, menghancurkan segalanya. Setelah melontarkan pukulan itu, Wu Chen tidak mundur sama sekali, dan mengungkapkan kekuatan yang kuat yang menyebabkan semua orang terkejut. Kekuatanmu, tubuh Yuan Hongying bergetar, dan seluruh energi yang tersisa di tubuhnya dikeluarkan. Dia memandang Wu Chen, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kekuatanmu hanya pas-pasan, Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada sedikit pun rasa pengecut di matanya, sebaliknya, niat bertarungnya meningkat. Apa katamu? Yuan Hongying mengamuk dan berteriak. Energi yang kuat melonjak dan menutupi seluruh tubuhnya, membentuk badai yang unik baginya. Kekuatan sekuat itu cukup untuk menghancurkan siapapun yang berada di dekat tubuhnya. Mati untukku. Yuan Hongying mengepalkan tangannya dan meninju dengan keras. Tinju yang kejam, seperti tinju Dewa Iblis, mengandung kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Saat tinjunya keluar, kekuatan tinju yang kuat meledak seperti sambaran petir, membentuk penghalang kuat yang menjebak Wu Chen luar dan dalam. Wajah Wu Chen tenggelam, pukulan Yuan Hongying ini, sedikit sombong, dia tidak bisa gegabah. Kekuatan tinju yang kuat itu seperti bunga bakung yang sedang mekar. Dari pusat, dengan dia sebagai pusatnya, ia menyebar ke segala arah, berbenturan dengan kekuatan Yuan Hongying. Ledakan. Tidak diragukan lagi, ini adalah bentrokan langsung lainnya. Kekuatan tinju yang kuat itu seperti gelombang yang menyebar dengan cepat. Itu tersapu, menyebabkan udara bergetar saat terjadi ledakan hebat. Arus udara yang deras menyapu ke segala arah. Bang! Dengan suara yang tumpul, kekuatan yang kuat meledak, menyebabkan Wu Chen dan Yuan Hongying terdorong mundur beberapa langkah sebelum berhenti. Mengangkat kepala, mereka saling memandang, ekspresi mereka serius. Hahaha, aku benar-benar tidak menyangka ada seseorang yang benar-benar akan membantu kita untuk disalahkan. Si idiot Yuan Hongying itu benar-benar bodoh. Awalnya, ketika mereka melihat kedatangan orang-orang dari geng Elang Surgawi, mereka mengira masalah tersebut telah terungkap. Saat mereka mempertimbangkan bagaimana menjelaskannya kepada Yuan Hongying dan yang lainnya, mereka tidak tahu bahwa Yuan Hongying tidak mencurigai mereka sama sekali. Hehe, Saudara Jing, sekarang kita akhirnya bisa bersantai dan kembali, dan membiarkan geng Elang Surgawi dan para idiot itu bertarung dengan si idiot itu. Lu Jing mengangguk, inilah yang dia pikirkan. Lu Feng, Lu Ran, kalian berdua tetap di sini dan perhatikan baik-baik setiap gerakan geng Elang Surgawi dan Yuan Hongying. Aku akan kembali sekarang dan melaporkan hal ini kepada ayah, untuk membuatnya bahagia. Dengan kematian Elang Serigala Emas dan lenyapnya bahaya besar, serta fakta bahwa ada seseorang yang harus disalahkan, bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Ya, Kakak Jing, di dalam hutan, pertempuran sengit sedang terjadi. Nak, kamu membuatku marah. Aku akan menghancurkanmu. Dia adalah salah satu dari 4 tuan muda kota Qingyang, dan tahap rotasi roh Empyrean ke-7 sebenarnya telah dipaksa kembali oleh seorang kultivator yang hanya berada pada tingkat ketiga tahap rotasi spiritual. Baginya, ini hanyalah sebuah penghinaan besar, dan dia harus menghancurkan Wu Chen hidup-hidup. Mati untukku. Kedua tinju Yuan Hongying meledak dengan suara gemuruh saat sebuah pukulan keras dilempar keluar. Kekuatan yang kuat itu seperti palu berat yang menghantam sekeliling, menyebabkan udara di sekitarnya bergetar hebat. Sangat jelas bahwa Yuan Hongying sudah sangat marah pada Wu Chen, dan tidak ragu-ragu menggunakan pukulan beratnya untuk mengalahkan Wu Chen dengan paksa. Pukulan yang berat. Menghadapi pukulan ganas Yuan Hongying, Wu Chen tidak berani gegabah. Dia juga melancarkan pukulan berat, dan kekuatan yang kuat melonjak seperti banjir bandang, menghancurkan segalanya.
Ledakan. Kedua serangan itu bertabrakan sekali lagi, dan energi dahsyat meledak dalam sekejap. Seolah-olah 9 galaksi telah runtuh, dan auranya melonjak dengan cara yang menghancurkan bumi. Yuan Hongying terkejut, dia tidak menyangka tinju Wu Chen begitu kejam, dan teknik tinju yang dia latih juga sangat kuat, dalam hal kekuatan, tidak lebih lemah dari dia sama sekali. Adapun murid geng elang surgawi di sekitarnya, mereka semua membuka mata lebar-lebar, tidak berani mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Siapakah Yuan Hongying? Di mata mereka, betapa tidak terbayangkan bahwa tuan muda dari geng elang surgawi mereka, yang merupakan salah satu dari 4 tuan muda, tidak akan unggul ketika menghadapi Wu Chen, akan dipaksa mundur oleh tinju orang lain. Hur, kamu sudah cukup bertarungkan. Sekarang giliranku yang menyerang. Wu Chen tertawa ringan, dia tiba-tiba bergegas keluar, kecepatannya sangat cepat, seperti kilat. Sangat cepat. Semua orang terkejut, mereka belum pernah melihat kecepatan secepat itu. Suatu saat, mereka sudah berada di depan Yuan Hongying, dengan tangan terangkat, mereka langsung melancarkan serangan ganas ke arahnya. Yuan Hongying kaget, dia tidak pernah menyangka selain tinju tirani Wu Chen, kecepatan serangannya juga begitu cepat, seperti kilat, menyebabkan orang tidak bisa bertahan, tidak bisa mengelak. Di saat putus asa, dia mengepalkan kedua tangannya dan meletakkannya di depan dadanya untuk melindungi tubuhnya, mencegah tinju Wu Chen mendarat di tubuhnya. Bang! Meskipun Yuan Hongying menggunakan kedua lengannya untuk memblokir serangan mematikan itu, dia masih terdorong ke belakang. Satu-satunya alasan adalah tinju Wu Chen terlalu tirani, kekuatannya tiada taranya. Kekuatan Yuan Hongying terlalu kuat. Meskipun dia telah menggunakan kedua lengannya untuk memblokir sebagian besar kekuatan dari serangan sebelumnya, kekuatan yang tersisa masih menyebabkan darah dan energi di seluruh tubuhnya berputar tanpa henti. Hampir mustahil untuk menekan kekuatan itu dan akan meledak keluar dari tubuhnya. Omong kosong. Tepat pada saat ini, angin kencang bertiup, tinju Wu Chen sekali lagi menyerbu, kekuatan tinju yang kuat, meletus dengan dahsyat, membawa energi untuk menghancurkan segalanya, saat ia menyerang dengan keras. Ekspresi Yuan Hongying akhirnya berubah. Dia memahami bahwa Wu Chen adalah orang yang sangat kuat dan jauh dari eksistensi yang dapat dia lawan. Melawan lawan yang menakutkan, dia jelas bukan tandingannya. Bang! Tinju keras menghantam ke bawah, menyebabkan Yuan Hongying menjerit sedih. Tubuhnya terasa seperti mendapat pukulan berat saat dia terus mundur. Senjata yang mengguncang. Wu Chen berteriak, dalam kilatan cahaya, jaring gun tersapu, menyapu ke bawah. Wajah Yuan Hongying berubah drastis karena terkejut. Dia akhirnya takut, dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Wu Chen akan sekuat itu, dengan teknik dan serangan yang tiada habisnya. Hal itu tidak dapat dihentikan, tidak dapat dihindari. Yuan Hongying tidak dapat mengelak tepat waktu, dan terkena tombak. Dengan jeritan yang menyedihkan, tubuhnya terbang mundur, dan setelah memercikkan darah segar yang tak ada habisnya ke udara, dia jatuh ke tanah, aura di sekelilingnya langsung menghilang. Pada saat ini, semua murid geng elang surgawi di sekitarnya membuka mata lebar-lebar, menatap Yuan Hongying dengan mata penuh rasa tidak percaya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tuan muda mereka yang bagaikan dewa, salah satu dari 4 tuan muda kota Qingyang, akan kalah di tangan seorang kultivator yang tingkat pengolahannya hanya berada di tingkat ketiga tahap rotasi spiritual. Wu Chen tersenyum tipis, matanya dipenuhi rasa dingin. Sambil memegang jaring gun, dia menusukkan tombaknya dengan kejam, dengan serangan yang kuat, langsung ke arah dada Yuan Hongying. Pada saat itu, Yuan Hongying sudah terluka parah, tanpa kekuatan untuk bertarung, bagaimana dia bisa menahan serangan Wu Chen? Tidak, jangan bunuh aku. Ayahku akan segera datang. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian. Yuan Hongying ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya mengalir ke dalam hatinya. Saat ini, dia hanya ingin mempertahankan hidupnya, dia tidak peduli dengan urusan lain. Tuan Geng Elang Surgawi. Menurut apa yang diketahui Wu Chen, master klan dari Geng Elang Surgawi bernama Yuan Xiaotian. Dia adalah salah satu dari 4 hegemoni kota Qingyang, seorang ahli sejati di Spirit Sea Stage, dan kekuatannya tak terduga. Melihat Wu Chen sedikit terdiam, Yuan Hongying tahu bahwa dia takut, dan tertawa dalam hatinya.
Ayahnya adalah ahli di Spirit Stage, jika ada yang ingin menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya, mereka harus mempertimbangkan pro dan kontra dalam hidupnya. Nak, ayahku akan segera tiba di sini. Jika kamu tidak ingin mati, cepatlah berlutut dan bersujud kepadaku 100 kali. Mungkin aku bisa memaafkanmu. Ah! Ah! Yuan Hongying berteriak saat dia dibunuh oleh Wu Chen. Darah segar berceceran di mana-mana, dan bahkan sebelum dia meninggal, matanya masih terbuka lebar. Dia mungkin tidak akan pernah berpikir bahwa Wu Chen benar-benar berani membunuhnya. Sangat berisik. Wu Chen tidak terlalu memikirkan untuk membunuh Yuan Hongying dengan satu tembakan. Jika ada yang ingin membunuhnya, mereka harus bersiap untuk mati. Tuan muda, semua orang berteriak dengan sedih saat mereka melihat mata terbuka mematikan Yuan Hongying yang terus mundur. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka membayangkan bahwa tuan muda mereka akan benar-benar kalah. Tuan muda sudah mati. Tuan muda sudah mati. Lari, ini Raja Infernal. Semua orang ketakutan. Kalian bisa turun dan menemaninya. Wu Chen tertawa dingin, memegang jaring gun, dia mengayunkan tombaknya ke bawah, melepaskan cahaya tombak mengerikan yang meledak dalam sekejap. Ekspresi wajah semua orang langsung membeku. Sejumlah besar darah mengalir sebelum jatuh ke tanah. Bahkan sampai saat kematiannya, mereka tidak tahu bagaimana mereka meninggal. Cincin penyimpanan. Wu Chen mengangkat tombaknya dan cincin penyimpanan Yuan Hongying terbang keluar, mendarat di tangannya. Dia bahkan tidak melihatnya, dan langsung memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan miliknya. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya mendarat di tanah. Saat melihat pemandangan menyedihkan itu, dia langsung menjadi gila. Yinger, dengan sangat cepat, berita kematian Yuan Hongying menyebar, menyebabkan keributan besar. Dalam sekejap, semua jalan, gang, penginapan, dan penggarap petarung sedang berdiskusi. Apa kamu tahu apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi? Tuan muda Yuan Hongying dari geng Elang Surgawi telah terbunuh. Bagaimana mungkin Yuan Hongying terbunuh? Apakah kamu berbohong padaku? Aku tidak berbohong kepadamu. Yuan Hongying memang terbunuh, dan saat ini, seluruh kota Qingyang sedang membicarakan masalah ini. Hampir semua orang mengetahuinya. Jadi itu benar. Tentu saja, kenapa aku harus berbohong padamu? Siapa yang memiliki kemampuan untuk membunuh Yuan Hongying? Bukankah dia takut akan pembalasan dari geng Elang Surgawi? Ini tidak diketahui. Kapan ini terjadi? Pagi ini, apa yang terjadi di kedalaman Gunung Qingyang? Dikatakan bahwa penyerang tidak hanya membunuh Yuan Hongying, dia juga membunuh binatang ilahi dari geng Elang Surgawi, menyebabkan kerugian besar pada geng Elang Surgawi. Bahkan Elang Serigala Emas pun terbunuh. Mungkinkah ahli di tahap laut roh itu yang bergerak? Aku tidak tahu apakah itu ahli di tahap laut roh yang mengambil tindakan, tapi menurutku meskipun dia bukan ahli di tahap laut roh, itu tidak akan terlalu jauh. Yuan Xiaotian pasti gila. Yuan Xiaotian telah memerintahkan agar semua pintu masuk Gunung Qingyang ditutup, dan kemudian mengirim sejumlah besar orang untuk memasuki Gunung Qingyang untuk mencari pembunuhnya. Saya ingin tahu apakah mereka sudah menemukannya. Hehe, Yuan Hongying terbunuh, sekarang kita punya pertunjukan bagus untuk ditonton. Ya, percakapan seperti ini terjadi di mana-mana di seluruh kota Qingyang, menyebabkan gelombang meningkat. Banyak orang berkumpul di keluarga Lu dan aula utama. Hahaha, Jinger, bagus sekali. Pria parubaya ini adalah kepala keluarga Lu saat ini, Lu Yuya. Ayah Lu Jing sama dengan Yuan Xiaotian, salah satu dari 4 tiran besar kota Qingyang. Yang lain juga tertawa terbahak-bahak. Mereka telah bertarung dengan geng Elang Surgawi selama bertahun-tahun, dan sangat membenci geng Elang Surgawi, sehingga sekarang, mereka tidak hanya mati karenanya, bahkan murid-murid muda mereka yang paling menonjol pun telah dibunuh oleh Wu Chen. Tidak, Yuer, apakah kamu yakin anak itu benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh Yuan Hongying? Menurut apa yang dikatakan Lu Jing, kultivasi sejati Wu Chen hanya berada di tahap rotasi roh tingkat ketiga, dan bahwa Yuan Hongying sebenarnya berada di tahap rotasi roh Empyrean ke-7 yang sebenarnya. Jika ada yang mengatakan bahwa Wu Chen telah membunuh Yuan Hongying, siapapun yang punya otak tidak akan mempercayainya. Lu Jing berkata, Ayah, mengenai masalah ini, bahkan pada awalnya, aku tidak mempercayainya. Namun kemudian,
Aku memeriksa catatan anak nakal itu dan beberapa perbuatannya, menurutku sangat mungkin dia benar-benar memiliki kemampuan untuk mengalahkan Yuan Hongying. Apakah kamu sudah memeriksa orang itu? Siapa namanya dan dari mana asalnya? Lu Jing bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu berkata, "Ayah, nama asli orang itu adalah Wu Chen. Seorang murid keluarga Wu dengan kota Yunfeng, mengalahkannya ketika dia masih di tahap rotasi roh Empyrean kedua. Apa katamu? Apakah itu benar?" Kota Yunfeng adalah kota yang sangat lemah. Dalam kompetisi naga tersembunyi terakhir, keseluruhan kekuatannya berada di peringkat terakhir, jadi dia diejek oleh orang lain. Sekarang orang galak seperti itu tiba-tiba muncul, siapa yang akan percaya jika mereka mendengarnya? Lu Jing menganggukkan kepalanya, "Ayah, semua yang aku katakan adalah benar. Bocah itu tampaknya benar-benar memiliki kemampuan untuk menantang mereka yang berlevel lebih tinggi, dan saat ini, geng elang surgawi dan bocah itu seperti api dan air. Kita bisa menggunakan itu bocah nakal yang menyerang geng elang surgawi kita dan membuat hilangnya geng elang surgawi kita menjadi lebih buruk. Dengan cara itu, mereka tidak akan bisa menantang keluarga Lu kita lagi." Dia awalnya ingin membunuh Wu Chen dan membungkamnya, tetapi sekarang tampaknya membiarkan bocah ini hidup-hidup bahkan lebih berguna. Jadi bagaimana jika bakatnya menantang surga, dia masih dipermainkan oleh Wu Chen, bertindak sebagai pion di geng elang surgawi mereka. Wu Chen telah melenyapkan ancaman besar seperti Yuan Hongying bagi mereka, sehingga mereka dapat sepenuhnya memanfaatkannya, membawa lebih banyak kerugian bagi geng elang surgawi mereka, sehingga mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan keluarga Lu mereka. "Jinger, kali ini kamu telah memberikan pahala yang besar. Besok, aku akan melamar ke Persatuan Tetua untuk memberimu pil tertinggi. Kamu harus bekerja keras dan berusaha untuk menembus tahap rotasi roh Empyrean ke-8-mu sesegera mungkin. Kompetisi naga tersembunyi akan segera diadakan, dan semakin tinggi budidaya Lu Jing, semakin kuat dia, semakin besar harapan bagi mereka untuk mencapai hasil luar biasa dalam keluarga Lu." Melihat sejarah masa lalu kompetisi naga tersembunyi, kekuatan tahap rotasi roh Empyrean ke-7 mereka akan memungkinkan mereka bersaing untuk peringkat 100 teratas, namun harapannya tidak tinggi, dan sangat mungkin mereka tidak akan mampu melakukannya, masuk 100 besar. Namun, tahap rotasi roh Empyrean ke-8 berbeda, mereka pada dasarnya bisa terus maju ke 100 besar. Saat ini, masih ada periode waktu sebelum kompetisi naga tersembunyi. Dengan bakat Lu Jing, dia mungkin tidak dapat membuat terobosan lain dan mencapai tahap rotasi roh Empyrean ke-9. Pada saat itu, Lu Jing pasti akan menjadi legenda kota Qingyang, dan kekuatan mereka juga akan meningkat tajam, menjadi kekuatan nomor 1 di kota Qingyang. Pil tertinggi. Mata Lu Jing berbinar, pil tertinggi adalah pil yang tidak mengandung kotoran apapun, paling cocok untuk budidaya dan terobosan budidaya. "Terima kasih ayah. Aku pasti akan bekerja keras dan tidak mengecewakan ayah." Dong, dong, dong. Jauh di dalam Gunung Qingyang, seekor binatang iblis raksasa berjalan melewati hutan dengan langkah besar. Kecepatannya sangat cepat, seolah ada sesuatu yang mengejarnya dari belakang. Desir. Saat itu, sekelompok lampu merah menembus langit dan bumi. Binatang iblis mengeluarkan jeritan yang membekukan darah, tubuh besarnya tiba-tiba jatuh ke tanah, merobohkan beberapa pohon besar berturut-turut, baru kemudian berhenti. Satu lagi terbunuh. Lampu merah tiba-tiba mati, menampakkan seseorang. Melihat wajahnya dengan cermat, orang dapat melihat bahwa dia bukanlah Wu Chen atau orang lain. 3 hari telah berlalu sejak dia membunuh Yuan Hongying dan dalam 3 hari ini, dia tidak pergi kemana-mana. Dia selalu berada di dalam Gunung Qingyang, membunuh binatang iblis, dan meningkatkan kekuatannya. Dengan kekuatannya saat ini, selama Yuan Xiaotian tidak bergerak, akan sangat sulit bagi orang lain untuk menangkapnya. Pada saat ini, gelombang energi yang kuat mengalir ke tubuhnya. Formula Fire Phoenix mengedarkan dan menghancurkan energinya, mengubahnya menjadi energi spiritual tubuh sendiri. Tahap rotasi roh Empyrean keempat, meneroboslah untukku. Wu Chen tertawa terbahak-bahak, setelah itu, dantiannya mulai bergerak, dan suara pelan keluar, seolah-olah ada sesuatu yang pecah. Ya, ki spiritual universal di sekitarnya mulai melonjak dengan cepat bergegas menuju tubuhnya dan mengalir ke tubuhnya.
Auranya juga meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dengan sangat cepat, dia menerobos tahap rotasi roh Empyrean keempat. Tahap rotasi roh Empyrean keempat, hahaha. Mengepalkan tangannya, merasakan kekuatan yang memenuhi tubuhnya, Wu Chen tertawa terbahak-bahak. Berkultivasi di tempat ini, kecepatan kultivasinya memang sangat cepat, hanya dalam 3 hari, dia telah membuat terobosan ke tahap rotasi roh Empyrean keempat. Jika berita tentang kecepatan kultivasinya menyebar, pasti akan membuat takut banyak orang, kematian. Namun dengan sangat cepat, ekspresi Wu Chen tenggelam, karena dia merasakan ada banyak aura di sekelilingnya. Bajingan kecil, kamu akhirnya bersedia mengungkapkan dirimu. Menyapu matanya ke orang-orang ini satu persatu, tatapan Wu Chen tertuju pada pria parubaya itu. Dari pria parubaya ini, dia merasakan energi yang sangat kuat, dan energi ini jauh melebihi tahap rotasi spiritual. Saat Wu Chen mengukur Yuan Xiaotian juga mengukurnya. Dia sangat terkejut, karena dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang membunuh geng elang surgawi dan binatang ilahi mereka, serta putranya, sebenarnya adalah seorang pemuda. Apalagi dia baru saja menerobos. Dengan kata lain, ketika pihak lain telah membunuh elang serigala emas dan Yuan Hongying, budidayanya hanya berada pada tahap rotasi spiritual tingkat ketiga. Kultivasi yang sangat rendah, namun ia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Nak, kaulah yang membunuh anakku. Wu Chen mengangguk, ya, benar. Yuan Xiaotian mengepalkan tinjunya, dan ledakan Ki Tirani langsung meledak, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Ki yang kuat membuat banyak orang merasakan penindasan yang kuat. Wu Chen juga sangat terkejut. Yuan Xiaotian ini adalah ahli di tahap laut roh, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada Yuan Hongying. Meskipun dia telah menembus tahap rotasi roh Empyrean keempat sekarang, itu masih belum seberapa dibandingkan dengan lawannya. Nak, kamu pantas mati. Aura Yuan Xiaotian melonjak, niat membunuhnya melonjak, bocah ini terlalu berani, dia benar-benar berani membunuh putranya. Hurhu, kita akan membicarakannya saat kamu menangkapku. Dengan itu, Wu Chen berlari keluar. Kekuatan Yuan Xiaotian terlalu menakutkan, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menang melawannya. Karena itu, satu-satunya pilihan yang tersisa baginya adalah melarikan diri. Nak, menurutmu apakah aku akan membiarkanmu melarikan diri? Melihat Wu Chen ingin melarikan diri, Yuan Xiaotian menjadi sangat marah. Mereka sudah menangkap bocah ini selama 3 hari, namun mereka belum mampu melakukannya. Sekarang setelah mereka akhirnya menemukannya, jika dia diizinkan melarikan diri, bagaimana Yuan Xiaotian bisa peduli dengan reputasinya? Hurhu, kedua orang ini milikmu. Wu Chen terkekeh, mengangkat tangannya dan meraih 2 murid geng elang surgawi yang paling dekat dengannya, lalu melemparkan mereka langsung ke Yuan Xiaotian, metode yang telah lama dia perhitungkan sebelumnya untuk melarikan diri. Namun, Wu Chen jelas meremehkan niat membunuh Yuan Xiaotian terhadapnya. Ketika dia melihat kedua murid itu menerkam ke arahnya, Yuan Xiaotian bahkan tidak mengedipkan mata, memegang kedua tinjunya, dia dengan keras melontarkan pukulan, dengan kekuatan tirani, itu langsung menyerang kedua murid yang berteriak dengan sedih, mereka langsung hancur menjadi genangan daging dan darah. Adegan berdarah menyebabkan hati orang-orang di sekitarnya bergetar, mereka tanpa sadar mundur, mereka memandang Yuan Xiaotian dengan ketakutan dan gentar. Kejam, sungguh kejam. Bahkan Wu Chen sangat menghormati Yuan Xiaotian. Orang ini sebenarnya begitu kejam terhadap murid klannya, apalagi dia, jika jatuh ke tangan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Langkah hantu, Wu Chen maju selangkah, dan sosoknya berubah menjadi ilusi. 4 sosok bergegas keluar pada saat bersamaan, menuju ke segala arah. Langkah ilusi ini adalah teknik gerakan rahasia yang dia kembangkan. Teknik ini memungkinkan dia untuk secara bersamaan menciptakan banyak bayangan sekaligus bergegas keluar, sehingga menyulitkan orang lain untuk membedakan antara yang asli dan yang palsu. Bajingan kecil, jangan coba-coba melarikan diri. Yuan Xiaotian sangat marah, dia menyerang dengan telapak tangannya dengan keras, energi yang kuat menyebar ke segala arah dan ilusi langsung hancur, mereka tidak dapat menahan kekuatannya sama sekali. Melihat ilusi itu hancur, Yuan Xiaotian sama sekali tidak senang, karena Wu Chen tidak termasuk dalam ilusi tersebut. Bocah yang penuh kebencian,
Lelaki tua ini akan mengulitimu hidup-hidup dan mencabik-cabik tulangmu untuk menghibur arwah anakku di surga. Yuan Xiaotian marah sekaligus marah saat dia berteriak, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak segera mengejarku? Ya, Master Sekte. Di dalam hutan pegunungan, Wu Chen melarikan diri dengan liar. Dia bahkan tidak tahu kemana dia harus pergi, dan seperti lalat tanpa kepala. Di belakangnya, Yuan Xiaotian memimpin para murid dan tetua geng elang surgawi saat mereka mengejar tanpa henti. Mereka benar-benar membenci Wu Chen dan tidak akan membiarkannya pergi sama sekali. Mereka pasti ingin membunuhnya dan berpikir bahwa para murid yang meninggal di geng elang surgawi akan membalas dendam. Orang tua ini mengikutiku terlalu dekat. Dia juga sangat cepat, dan mustahil untuk menyingkirkannya. Apa yang harus aku lakukan? Perbedaan kekuatan keduanya bisa dikatakan seperti langit dan bumi. Tidak peduli seberapa mistis dan tirani tekniknya, mustahil untuk menutupi perbedaan besar dalam tingkat kultivasi. Jika dia bertarung langsung, dia pasti akan mati dengan kematian yang menyedihkan, kematian yang sangat, sangat menyedihkan. Oleh karena itu, satu-satunya harapannya sekarang adalah melarikan diri secepat mungkin. Semakin jauh semakin baik, semakin cepat semakin baik. Bajingan kecil, kamu mau kemana? Tepat pada saat ini, kilatan petir turun dari langit. Kekuatan mengerikan langsung meledak keluar, menelan segalanya dan menghancurkan segalanya. Cepat, lari. Wu Chen menjadi pucat karena ketakutan. Sambil mengertakkan giginya, dia langsung meningkatkan kecepatannya dan bergegas keluar, ingin menghindari serangan mengerikan ini. Ledakan. Energi yang kuat meledak dan ledakan mengerikan menyapu udara, tanpa ampun menelan segala sesuatu di sekitarnya. Ah! Wu Chen berteriak dengan sedih, tubuhnya langsung terlempar dan dia jatuh ke tanah. Serangan gerakan ini sangat kuat, dan jika bukan karena kecepatannya, dia akan terlempar jauh dari pusat ledakan. Persetan dengan neneknya, tidak peduli dengan luka di tubuhnya, Wu Chen merangkak dari tanah dan berlari. Serangan terakhir tidak melukai bagian vitalnya, jadi dia tidak mengalami kerusakan yang terlalu parah. Setelah beberapa saat, Yuan Xiaotian dan yang lainnya turun, melihat pepohonan di sekitar mereka, mereka sangat marah. Sial, dia kabur lagi. Kecil ini lebih licik daripada seekor loah. Bahkan setelah mengejar begitu lama, mereka masih belum bisa mengejarnya. Seorang lelaki tua melihat sekeliling dan menyarankan, Sekte Guru, mengapa kita tidak berpencar dan mencari? Jika ada berita, kita dapat mengirimkan sinyal untuk memberitahu yang lain. Yuan Xiaotian mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Dia berpisah dan melihat sekeliling, menemukan bocah kecil itu. Liu Yue, pimpin 5 orang ke sisi timur untuk mencarinya. Zhang Ji, kamu bawa 5 orang ke selatan, sisanya ikuti aku ke utara. Ingat, jika kamu menemukan jejak bocah itu, kirim keluar sinyal untuk memberitahu yang lain. Sedangkan di sisi barat, itulah jalan mereka mendaki gunung. Bajingan kecil itu pasti tidak akan pergi ke sana, jika tidak, mereka pasti sudah menemukannya sejak lama. Ya, Master Sekte. Di hutan tersembunyi, Wu Chen merobek pakaiannya di bagian dada, memperlihatkan luka jahat. Darah merah tua mengalir terus-menerus, rasa sakit yang luar biasa tak tertahankan. Bajingan tua, jangan jatuh ke tangan tuan ini, atau tuan ini akan membiarkanmu merasakan apa artinya mengemis untuk hidupmu, tidak bisa mengemis untuk mati. Wu Chen meringis kesakitan, dan mengeluarkan beberapa obat sakit emas yang bagus dari cincin penyimpanan, mengoleskannya ke lukanya. Serangan Yuan Xiaotian barusan sangat kejam, jika bukan karena kecepatannya, dan dia tidak berada di pusat serangan, situasinya saat ini tidak akan sesederhana terluka. Setelah melepas selembar kain putih dan dengan hati-hati membungkus lukanya, Wu Chen merenungkan apa yang harus dilakukan selanjutnya setelah beberapa langkah sederhana. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang dari geng elang surgawi pasti tidak akan melepaskannya. 3 hari yang lalu, dalam pertempuran itu, dia telah membunuh Yuan Hongying, murid paling menonjol di geng elang surgawi. Elder, di mana anak itu bersembunyi? Kami sudah lama mencari dan masih belum menemukan apapun. Tiba-tiba, Wu Chen mendengar beberapa suara, menyebabkan hatinya bergetar. Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres, karena dari suaranya, dia tahu bahwa orang-orang ini berasal dari geng elang surgawi.
Dengan hati-hati menggali semak-semak, Wu Chen melihat seorang lelaki tua berusia 50-an atau 60-an memimpin 5 pria yang sedang mencari-cari. Kelompok ini adalah kelompok yang dipimpin oleh Liu Yue. Bukankah orang tua itu ada di sini? Melihat sekeliling, Wu Chen tidak melihat jejak Yuan Xiaotian. Tidak ada yang tahu kemana dia lari. Untung saja lelaki tua itu tidak ada di sini. Sekarang, aku akan membiarkan kalian merasakan kekuatannya. Di antara orang-orang dari geng Elang Surgawi, satu-satunya orang yang sedikit dia takuti adalah Yuan Xiaotian. Lawannya adalah ahli sejati di Spirit Sea Stage, perbedaan antara alam mereka terlalu besar, dan menghadapi lelaki tua itu, dia sama sekali tidak memiliki kepercayaan diri sedikitpun. Adapun yang lainnya, mereka semua adalah sampah, dan membunuh mereka semudah membalikkan telapak tangan. Siapa ini? Tiba-tiba, Liu Yue berteriak, dan menyadari sesuatu. Kamu bajingan tua. Wu Chen keluar dari semak-semak. Hahaha, bajingan kecil. Kali ini, aku ingin melihat kemana kamu bisa lari. Melihat bahwa itu adalah Wu Chen, Liu Yue tertawa terbahak-bahak. Wu Chen mencibir dalam hatinya, masih sulit untuk mengatakan siapa pemburu dan siapa mangsanya. Bajingan kecil, mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri saat ini. Mati untukku. Liu Yue tidak memberi banyak waktu kepada Wu Chen untuk bereaksi, dan segera mengambil tindakan. Bocah ini terlalu licik, dia tidak bisa membiarkannya berjalan lebih jauh, jika tidak, akan sangat sulit menemukannya. Liu Yue berteriak, dan segera bergegas ke depan, kekuatan kuat dari telapak tangannya melonjak, seperti gelombang yang ganas. Melihat Liu Yue telah melancarkan serangan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wu Chen juga membanting telapak tangannya ke bawah. Telapak tangan heksagonal membawa kekuatan seperti guntur, meluncur keluar dengan ganas dan bertabrakan dengan telapak tangan Liu Yue. Bang! Energi yang kuat meledak dengan dahsyat, dan energi yang menakutkan membentuk hembusan angin kencang yang menderu-deru. Daun-daun di sekitarnya terus-menerus dihancurkan oleh energi tersebut, berubah menjadi bubuk halus dalam sekejap. Sosok Wu Chen bergetar, dan dia terpaksa mundur beberapa langkah. Tingkat kultivasi Liu Yue tidak buruk, dan dia telah menggunakan tahap rotasi roh Empyrean ke-8, jadi kekuatannya tidak bisa diremehkan. Senjata yang menggelegar. Dengan kilatan cahaya, jaring gun muncul di tangannya. Pada saat ini, dia juga secara langsung menggunakan harta karun spiritual miliknya. Harta karun rohani. Oleh karena itu, di semua klan dan kekuatan besar, selain murid luar biasa dan anggota inti, mustahil bagi orang lain untuk memiliki harta karun seperti itu, namun Wu Chen memiliki harta karun sebesar itu. Mungkinkah dia adalah putra dari suatu kekuatan besar? Melihat penampilan dan usia Wu Chen, Liu Yue punya alasan untuk percaya bahwa pihak lain kemungkinan besar adalah murid inti dari suatu keluarga atau kekuatan. Namun, bagaimana jika Wu Chen benar-benar murid inti dari klan atau kekuatan tertentu? Geng Elang Surgawi mereka adalah salah satu dari 4 kekuatan besar kota Qingyang dan kekuatan mereka sangat besar, sehingga tidak ada kekuatan lain yang berani menantang mereka. Nak, jangan mengira kamu bisa memandang rendah dunia hanya karena tombakmu patah. Orang tua ini akan membiarkanmu melihat apa yang dimaksud dengan, ada orang di luar manusia, dan ada langit di balik manusia, langit. Liu Yue dengan cepat bergerak, dan dengan satu langkah, dia langsung menuju ke arah Wu Chen. Sambil memegangi jarinya yang layu, dia mengangkat tangannya dan memukul dengan telapak tangan. Ekspresi Wu Chen sedikit berubah. Tahap rotasi roh Empyrean ke-8 dan kekuatannya begitu hebat, dia benar-benar tidak bisa gegabah. Senjata yang mengguncang, mencengkeram jaring gun, Wu Chen mengulurkan tombaknya. Ujung tombak yang tajam dengan cepat meluncur keluar, membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya, bergegas menuju Liu Yue. Liu Yue mengulurkan tangan kirinya, mengabaikan tatapan tajam dari jaring gun, dia meraihnya.